Silakan pilih, Aris, keluar dari rumah ini dengan damai, atau aku buat namamu hancur di seluruh negeri? Aku sudah punya segalanya untuk membinasakan kariermu. Ayo dukung channel ini dengan klik subscribe dan like. Tulis nama dan kota asal kalian di komentar. Rumah itu selalu harum aroma melati dan kopi pagi, sebuah kombinasi yang bagi Maya adalah simbol kebahagiaan keluarga. Selama 7 tahun, Maya menganggap setiap sudut rumah ini sebagai kanvas yang ia lukis dengan kasih sayang. Namun, pagi itu, aroma melati tersebut terasa menyesakan, seolah-olah bunga-bunga itu sedang layu di dalam vas kristal yang mahal. Maya berdiri di depan mesin cuci, memisahkan pakaian gelap dan terang milik Aris. Tangannya yang ramping terhenti saat jemarinya menyentuh sesuatu yang kaku di saku jas kerja suaminya. Sebuah kertas kecil. Awalnya, ia mengira itu hanya struk makan siang biasa atau kartu nama klien. Namun, saat ia membukanya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah kwitansi pembelian kalung berlian senilai 50 juta rupiah dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Tanggal pembeliannya adalah 3 hari yang lalu, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Maya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Mungkin ini kejutan yang terlambat. Pikirnya mencoba menghibur diri. Namun, senyum itu sirna secepat kilat ketika ia teringat bahwa pada malam itu, Aris pulang larut malam dengan alasan rapat darurat, tanpa membawa kado, bahkan tanpa sepatah kata ucapan selamat yang tulus. Kalung itu tidak pernah sampai ke leher Maya. Malam harinya, Maya menyiapkan makan malam dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia memasak rendang kesukaan Aris, berharap aroma rempah itu bisa mencairkan suasana. Saat Aris pulang, pria itu tampak biasa saja. Wajahnya tampan namun kaku, matanya lebih banyak tertuju pada layar ponsel daripada pada wajah istrinya. "Mas, bagaimana pekerjaan hari ini?" tanya Maya lembut, mencoba mencari celah untuk memulai percakapan. "Biasa saja." "Melelahkan?" jawab Aris singkat tanpa menoleh. Ia duduk, menyuap nasi dengan gerakan mekanis. Maya meletakkan kertas kwitansi itu di atas meja, tepat di samping piring Aris. Suara gesekan kertas dengan meja marmer itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruang makan. Aris tertegun. Gerakan tangannya berhenti. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap Maya, tapi bukan dengan tatapan bersalah, melainkan tatapan tajam yang penuh pembelaan. "Apa ini, Maya? Kamu mulai menggeledah kantongku sekarang?" Suaranya rendah, namun mengandung ancaman. "Aku hanya ingin tahu, Mas. Kalung ini cantik sekali. Untuk siapa?" Maya berusaha menjaga suaranya agar tidak pecah, meski dadanya terasa sesak seolah dihantam godam. Aris tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak pernah Maya dengar sebelumnya. "Kamu mau tahu? Baiklah. Kalung itu untuk seseorang yang menghargaiku. Seseorang yang tidak hanya tahu caranya mengurus rumah dan meminta uang belanja, tapi seseorang yang bisa diajak bicara tentang visi dan masa depan." Kata-kata itu menghujam jantung Maya lebih dalam daripada pengkhianatan itu sendiri. Selama 7 tahun, Maya melepaskan beasiswanya untuk sekolah seni di Florence demi mendampingi Aris dari masa sulit saat pria itu masih merintis usaha. Ia yang menghemat setiap rupiah, ia yang tetap tersenyum saat mereka hanya makan mie instan di kontrakan kecil, dan ia yang selalu meyakinkan Aris bahwa dia adalah pria hebat. "Jadi, selama ini pengorbananku hanya dianggap sebagai mengurus rumah?" bisik Maya, air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. "Jangan mulai dengan drama pengorbanan, Maya." Aris berdiri, mendorong kursinya hingga berderit keras. "Kamu sudah berubah. Kamu membosankan. Kamu hanya peduli pada dapur dan kebersihan rumah. Lihat dirimu di cermin. Kamu bahkan lupa bagaimana caranya menjadi wanita yang menarik. Jangan salahkan aku kalau aku mencari kenyamanan di luar." Aris melangkah pergi, membanting pintu kamar kerja dan menguncinya dari dalam, meninggalkan Maya yang hancur bersimpuh di lantai dapur yang dingin. Di bawah lampu kristal yang mewah, Maya menyadari bahwa rumah megah ini hanyalah penjara emas. Marmer putih yang ia bersihkan setiap hari kini terasa seperti lantai es yang membekukan seluruh harapannya. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia duduk di pojok ruang tamu yang gelap, memeluk lututnya sendiri. Ia melihat ke sekeliling, foto-foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding seolah menertawakan kenaifannya.
Ia teringat janji Aris 7 tahun lalu di bawah pohon Kamboja tua, "Aku akan menjagamu, Maya. Kamu adalah duniaku." Ternyata, dunia Aris terlalu luas untuk ditinggali oleh satu orang istri yang setia. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sebersit api yang menyala di mata Maya. Ia menyadari satu hal, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Jika Aris menganggapnya lemah karena ia memilih untuk mengabdi, maka Aris harus bersiap melihat apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang tidak lagi memiliki beban untuk kehilangan apapun. Maya berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Ia berjalan menuju gudang kecil di belakang rumah, tempat ia menyimpan kanvas-kanvas kosong dan kuas yang sudah berdebu selama bertahun-tahun. Ia mengambil satu kuas, menggenggamnya erat. "Jika kamu ingin aku menjadi wanita yang berbeda, Aris, maka aku akan memberikannya padamu. Tapi bukan untuk kembali padamu, melainkan untuk meninggalkanmu jauh di belakang," batinnya. Babak baru kehidupannya dimulai malam itu. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang mulai menyusun strategi untuk mengambil kembali hidupnya yang telah dicuri. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar, namun bagi Maya, cahaya itu tak lagi membawa kehangatan. Ia terbangun dengan mata sembab dan hati yang terasa seperti lubang hitam, kosong dan hampa. Di sampingnya, sisi tempat tidur Aris sudah rapi. Suaminya itu pergi lebih awal tanpa pamit, seolah-olah pertengkaran hebat semalam hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Maya bangkit, kakinya melangkah menuju kamar mandi. Saat membasuh wajah, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Benar kata Aris, ia tampak kusam. Rambutnya hanya diikat asal, dan daster yang ia kenakan sudah memudar warnanya. Namun, di balik penampilan yang layu itu, ada sepasang mata yang kini memancarkan tekad yang dingin. "Cukup, Maya. Cukup menjadi bayangan," bisiknya pada diri sendiri. Setelah memastikan Aris tidak akan pulang hingga larut malam, Maya melangkah ke gudang di belakang rumah. Ruangan itu pengap dan dipenuhi kotak-kotak barang lama. Di pojok ruangan, tertutup kain penutup debu yang sudah menguning, berdiri sebuah easel kayu dan tumpukan kanvas. Dengan tangan gemetar, Maya menyibakkan kain itu. Aroma cat minyak yang khas menyeruak, membangkitkan memori yang selama 7 tahun ini ia kubur dalam-dalam. Dahulu, ia adalah lulusan terbaik di angkatannya. Dosen-dosennya meramalkan ia akan menjadi pelukis besar. Namun, semua itu ia tukar dengan celemek dapur dan pengabdian buta pada Aris. Ia mengambil sebuah kuas, meraba bulu-bulunya yang kasar. Hari ini, ia tidak akan memasak hidangan istimewa. Ia tidak akan menyetrika kemeja Aris. Hari ini, ia akan mulai membangun kembali dunianya yang runtuh. Maya mulai mengaduk warna. Ia tidak memilih warna-warna cerah. Ia memilih merah tua yang pekat seperti luka, hitam yang legam seperti pengkhianatan, dan putih yang tajam. Dengan gerakan yang awalnya ragu namun lama-kelamaan menjadi beringas, ia menghantamkan kuas ke atas kanvas. Setiap goresan adalah kemarahan yang ia pendam. Setiap percikan cat adalah air mata yang kini ia ubah menjadi tenaga. Siang harinya, Maya memutuskan untuk keluar rumah. Ia mengenakan salah satu gaun lamanya yang masih pas di tubuhnya, sebuah terusan biru navy yang elegan. Ia memulaskan sedikit riasan untuk menutupi jejak kesedihan di wajahnya. Tujuannya hanya satu, Galeri Lumina, tempat sahabat lamanya, Sarah, bekerja sebagai kurator. "Maya, ini benar kamu?" Sarah terbelalak saat melihat sosok yang berdiri di ambang pintu galerinya. Sudah 3 tahun mereka tidak bertemu secara langsung karena Aris selalu membatasi pergaulan Maya dengan alasan, istri harus fokus di rumah. Maya hanya tersenyum tipis. Namun Sarah, yang sudah mengenal Maya sejak masa kuliah, tahu ada sesuatu yang hancur di balik senyum itu. "Aku ingin kembali, Sar. Aku ingin melukis lagi." Suara Maya terdengar lirih namun pasti. Sarah membawa Maya ke ruang kantornya yang privat. Di sana, Maya menumpahkan segalanya. Tentang kwitansi berlian itu, tentang hinaan Aris, dan tentang bagaimana ia merasa telah kehilangan dirinya sendiri. "Laki-laki brengsek," maki Sarah geram. "Maya, kamu punya bakat yang orang lain impikan. Aris hanya berusaha mengecilkanmu agar dia merasa besar. Jangan biarkan dia menang."
Sarah kemudian memberikan sebuah tawaran yang menjadi cahaya di ujung terowongan gelap bagi Maya. 2 bulan lagi ada pameran bertema, The Silent Strength. Aku punya 1 slot kosong untuk pelukis baru yang ingin melakukan comeback. Kamu punya waktu 8 minggu untuk menghasilkan 3 karya besar. Apakah kamu sanggup? Maya terdiam sejenak. 8 minggu untuk berperan sebagai istri yang patuh di depan Aris, sambil diam-diam menciptakan karya yang akan membebaskannya. Itu adalah risiko besar. Jika Aris tahu, pria itu pasti akan menghancurkan kanvasnya seperti dia menghancurkan hatinya. Aku sanggup, jawab Maya tegas. Sore harinya, Maya pulang sebelum Aris tiba. Ia membersihkan semua sisa cat di tangannya dengan thinner hingga kulitnya kemerahan. Saat Aris pulang, rumah tampak seperti biasa, rapi dan bersih. Namun, ada yang berbeda. Tidak ada sambutan hangat di pintu. Tidak ada pertanyaan, "Mas mau makan apa?" Aris mengerutkan kening saat melihat Maya duduk tenang di ruang tamu sambil membaca buku, tanpa memedulikan kehadirannya. "Mana makan malam?" tanya Aris dengan nada memerintah. "Ada di dapur. Kalau Mas lapar, silakan panaskan sendiri." "Aku sedang tidak enak badan," jawab Maya tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Aris mendengus kasar. Baru disindir sedikit saja sudah mogok kerja. Benar-benar istri tidak berguna. Mendengar kata, tidak berguna, Maya menutup bukunya perlahan. Ia menatap Aris dengan tatapan yang membuat suaminya itu sedikit bergidik. "Jika aku memang tidak berguna, Mas, kenapa kamu masih di sini? Kenapa tidak pergi saja ke tempat wanita yang menurutmu lebih berguna itu?" Aris terbungkam. Ia tidak menyangka Maya akan membalas dengan kalimat setajam itu. Selama ini, Maya selalu mengalah. Perubahan sikap Maya mulai membuatnya tidak nyaman, namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia mulai kehilangan kendali atas istrinya. Di kamar belakang yang tersembunyi, di bawah tumpukan kain, sebuah kanvas kini telah terisi warna. Itu adalah awal dari rencana besar Maya. Ia menyadari bahwa untuk menang, ia tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menjadi cukup kuat hingga saat ia melangkah pergi nanti, Arislah yang akan menyadari bahwa dialah yang sebenarnya kehilangan segalanya. Minggu-minggu berikutnya menjadi permainan peran yang melelahkan bagi Maya. Di siang hari, saat Aris berada di kantor, gudang belakang berubah menjadi medan perangnya. Bau tiner dan cat minyak kini menjadi napasnya. Ia melukis dengan gairah yang hampir menyakitkan, menuangkan seluruh duka dan pengkhianatan ke atas kain kanvas. Namun, tepat pukul 5 sore, ia harus membersihkan diri, menyembunyikan kuasnya, dan berubah kembali menjadi Maya yang penurut, meski dengan sikap yang jauh lebih dingin. Suatu sore, saat persediaan catnya menipis, Maya memberanikan diri pergi ke sebuah toko alat lukis legendaris di sudut kota yang sudah jarang ia kunjungi. Toko itu milik seorang pria tua bernama Pak Hadi, tempat ia biasa menghabiskan waktu saat masih menjadi mahasiswi seni yang ambisius. Saat sedang memilih palet warna, sebuah suara berat yang familiar menyapa dari belakangnya. Warna Prussian Blue itu terlalu pekat untuk langit yang damai, tapi sangat sempurna untuk menggambarkan kedalaman samudera yang mengamuk. "Masih memiliki selera yang sama, Maya?" Maya tersentak. Ia menoleh dan menemukan sepasang mata tajam di balik kacamata berbingkai hitam. Itu adalah Adrian. Senior sekaligus rival terberatnya saat di kampus dulu. Pria yang pernah menyatakan cinta namun ditolak Maya, karena saat itu Maya lebih memilih pesona Aris yang tampak lebih mapan dan menjanjikan stabilitas. "Adrian?" bisik Maya tidak percaya. Penampilan Adrian kini jauh berbeda. Ia tampak matang dengan kemeja flanel yang lengannya digulung, menunjukkan bercak cat yang membuktikan bahwa ia tidak pernah meninggalkan dunia seni. "Aku dengar kamu berhenti melukis setelah menikah," ujar Adrian sambil berjalan mendekat, matanya menatap keranjang belanjaan Maya yang penuh dengan alat lukis profesional. "Tapi sepertinya rumor itu salah. Atau, kamu sedang mencoba melarikan diri?" Maya merasa telanjang di bawah tatapan Adrian. Pria ini selalu bisa membaca makna di balik sapuan kuasnya, dan sepertinya sekarang ia bisa membaca retakan di balik wajah Maya. "Aku hanya ingin memulai kembali," jawab Maya singkat, mencoba menghindar. "Datanglah ke pameran kecilku besok malam jika ada waktu." Adrian menyodorkan sebuah kartu nama elegan. Mungkin melihat karya orang lain bisa menyembuhkan kemacetan ide,
atau menyembuhkan hal lain yang sedang kamu rasakan. Maya pulang dengan perasaan berkecamuk. Kartu nama Adrian ia simpan di bagian terdalam dompetnya. Sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan kehadiran Aris yang pulang lebih awal. Aris sedang duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam, memegang sebuah kantong belanja dari butik ternama yang Maya beli minggu lalu menggunakan sisa uang simpanannya sendiri. "Dari mana kamu dapat uang untuk belanja baju semahal ini, Maya?" tanya Aris tanpa basa-basi. "Aku memeriksa rekening bulanan, dan kamu tidak mengambil uang dari sana." Maya menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. "Itu uangku sendiri, Mas. Hasil menjual beberapa perhiasan lama pemberian ibuku. Aku rasa aku berhak membeli baju baru karena menurutmu aku sudah tidak menarik lagi, kan?" Aris berdiri, melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa sentimeter. "Jangan mencoba melawan, Maya. Aku yang memberimu makan, aku yang memberimu rumah ini. Kamu tidak punya hak untuk bertindak sesukamu di belakangku." "Aku tidak melakukan apa-apa di belakangmu, Mas. Setidaknya, tidak sekotor apa yang kamu lakukan dengan wanita itu," balas Maya dengan suara yang tenang namun tajam seperti sembilu. Aris mengangkat tangannya, hampir kehilangan kendali, namun ia berhenti saat melihat tatapan Maya. Tidak ada ketakutan di sana. Hanya ada kebencian yang murni dan dingin. Aris menurunkan tangannya dengan kasar, lalu pergi meninggalkan rumah sambil membanting pintu. Malam itu, di bawah temaram lampu gudang, Maya tidak melukis. Ia menatap kartu nama Adrian. Ada sebuah dorongan dalam dirinya untuk kembali ke dunia yang dulu ia cintai. Dunia di mana ia dihargai karena kemampuannya, bukan karena statusnya sebagai pelayan rumah tangga. Ia menyadari bahwa Aris sedang berusaha mematikan karakternya dengan cara memutus akses finansial dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Aris ingin Maya tetap bergantung padanya agar Aris bisa terus berselingkuh tanpa takut kehilangan stabilitas rumah tangganya. Maya mengambil kuasnya kembali. Kali ini, ia tidak melukis tentang kesedihan. Ia mulai melukis sebuah figur wanita yang sedang memecahkan cermin dengan tangan kosong. Darah yang mengalir dari tangan wanita di lukisan itu tidak berwarna merah, melainkan emas, simbol bahwa di balik luka yang diberikan orang lain, tersimpan nilai yang jauh lebih berharga. "Aku bukan lagi milikmu, Aris," gumam Maya pada kanvasnya. "Kamu hanya belum menyadarinya." Di kejauhan, petir menyambar, menandai badai yang akan segera datang. Namun bagi Maya, badai di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan badai yang sedang ia siapkan untuk menghancurkan hidup suaminya yang sombong itu. Malam itu, Maya menyelinap keluar rumah saat Aris beralasan ada pertemuan luar kota, yang ia tahu adalah kedok untuk menemui selingkuhannya. Dengan gaun hitam sederhana namun berkelas, Maya melangkah masuk ke galeri tempat pameran Adrian diadakan. Suasana galeri begitu hidup. Aroma anggur, suara denting gelas, dan diskusi cerdas tentang seni membuat Maya merasa seolah baru saja terbangun dari koma selama 7 tahun. Di tengah kerumunan, Adrian menemukannya. "Kamu datang," ujar Adrian dengan senyum yang tidak lagi menantang, melainkan penuh apresiasi. "Lihatlah lukisan di sudut itu, Maya. Itu adalah karyamu yang aku simpan sejak kuliah. Aku tahu apinya belum padam." Maya menatap lukisan lamanya, lalu beralih menatap Adrian. "Aku sedang mengerjakan sesuatu yang baru, Adrian. Sesuatu yang lebih besar." Adrian mengangguk paham. "Jika kamu butuh tempat untuk menyelesaikannya tanpa gangguan, studionya terbuka untukmu. Jangan biarkan bakatmu mati di tangan orang yang bahkan tidak bisa membedakan antara berlian dan kerikil." Sementara Maya mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dunia Aris mulai retak. Di kantor, rumor tentang perselingkuhan Aris dengan bawahannya mulai menjadi bahan gunjingan. Aris, yang selama ini membangun citra sebagai pria keluarga yang sukses, mulai kehilangan fokus. Suatu malam, Aris pulang dengan wajah gusar. Ia mendapati Maya sedang duduk di meja makan, bukan sedang menyiapkan makan malam, melainkan sedang meninjau sebuah dokumen hukum bersama seorang pria yang tidak dikenal Aris, seorang pengacara perceraian. "Apa-apaan ini, Maya?" bentak Aris, merampas dokumen itu. Maya berdiri dengan tenang. "Itu adalah draft pembagian harta Gonogini dan gugatan cerai.
Aku sudah tahu tentang apartemen yang kamu beli untuk perempuan itu menggunakan dana perusahaan. Aku juga tahu tentang penggelapan dana kecil-kecilan yang kamu lakukan untuk menutupi gaya hidupnya. Wajah Aris berubah pucat. Kamu memata-matai aku? Tidak, Aris. Kamu sendiri yang meninggalkan jejak karena kamu terlalu sombong. Kamu pikir aku bodoh? Aku hanya diam karena aku sedang menyiapkan sayapku untuk terbang. Sekarang, sayap itu sudah kuat, jawab Maya dengan nada datar yang mengerikan. Aris tertawa gugup, mencoba kembali mengintimidasi. Kamu mau cerai? Silakan. Kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Kamu tidak punya apa-apa, Maya. Kamu hanya seorang pengangguran. Maya hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat Aris merasa kecil untuk pertama kalinya. Kita lihat saja nanti, Aris. Di pengadilan, bukti-bukti yang aku punya bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal integritasmu di perusahaan. Jika aku jatuh, aku pastikan kamu jatuh lebih dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aris yang merasa terpojok. Ia melihat istrinya bukan lagi sebagai wanita penurut yang bisa ia injak-injak, melainkan sebagai lawan yang sangat tangguh. Maya kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan menatap kanvasnya yang hampir selesai. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang keluar dari kepompong baja yang retak. Judulnya, Kelahiran Kembali. Suasana di dalam rumah mewah itu kini tak ubahnya seperti medan perang yang membeku. Tidak ada lagi tegur sapa, yang ada hanyalah tatapan tajam dan kecurigaan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Aris, yang mulai merasakan posisinya di kantor terancam akibat desas-desus perselingkuhan dan masalah keuangan, mulai kehilangan kendali diri. Egonya yang terluka membuatnya menjadi monster yang lebih agresif. Suatu sore, Aris pulang dengan napas memburu. Ia baru saja mendapat teguran keras dari Dewan Direksi karena adanya laporan anonim mengenai penyalahgunaan dana perusahaan. Ia yakin laporan itu berasal dari Maya. Dengan kemarahan yang meluap, ia mendobrak pintu gudang belakang, tempat yang selama ini ia remehkan sebagai ruang mainan istrinya. Maya, keluar kamu, teriak Aris. Ia melihat beberapa kanvas yang tertutup kain. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau palet yang tergeletak di meja dan mulai merobek kain-kain penutup itu, berniat menghancurkan apapun yang menjadi sumber kekuatan baru istrinya. Namun, Aris terpaku. Di balik kain-kain itu, yang ada hanyalah kanvas kosong dan beberapa lukisan gagal yang sengaja ditinggalkan Maya sebagai umpan. Maya, yang sudah memprediksi kemarahan suaminya, telah memindahkan seluruh karya utamanya ke studio Adrian 2 hari sebelumnya dengan bantuan Sarah. Mencari sesuatu. Mas, suara Maya terdengar dari ambang pintu. Ia berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menatap Aris dengan tatapan kasihan. Aris berbalik, wajahnya merah padam. Di mana lukisan-lukisanmu? Di mana bukti-bukti yang kamu kumpulkan? Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku dan melenggang pergi dengan membawa harta gono gini? Maya melangkah masuk, sama sekali tidak gentar dengan pisau yang masih dipegang Aris. Harta gono gini? Aku tidak butuh uang harammu, Aris. Aku hanya ingin kebebasanku dan hak atas apa yang sudah aku bangun dengan keringatku sendiri. Semua bukti sudah ada di tangan pengacaraku. Kamu tidak akan bisa menemukannya di rumah ini. Aris tertawa liar, tawa yang terdengar putus asa. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa aku, kamu itu sampah. Kamu pikir dunia seni akan menerimamu setelah bertahun-tahun jadi babu di rumah ini. Dunia seni sudah menerimaku, Aris, sahut Maya tenang. Ia mengeluarkan sebuah undangan resmi dari tasnya dan meletakkannya di atas meja yang berlepotan cat. Minggu depan adalah pembukaan pameran, The Silent Strength. Namaku ada di daftar utama. Dan kau? Minggu depan mungkin kau akan sibuk menjelaskan pada polisi kemana perginya dana operasional cabang yang kau pakai untuk membayar cicilan apartemen selingkuhanmu. Pernyataan itu seperti hantaman godam bagi Aris. Ia terduduk di kursi kayu yang tua, menyadari bahwa wanita yang selama ini ia remehkan telah menyusun strategi jauh lebih rapi daripada yang bisa ia bayangkan. Maya tidak menyerang dengan teriakan. Ia menyerang dengan presisi seorang pelukis yang sedang mengerjakan detail terkecil pada mahakaryanya. Malam itu juga,
Maya memutuskan untuk tidak lagi menghabiskan 1 detik pun di bawah atap yang sama dengan pria itu. Ia hanya membawa 1 koper berisi pakaian dan perlengkapan lukisnya. Ia meninggalkan kunci rumah di atas meja makan, tepat di samping kwitansi berlian yang menjadi awal dari segalanya. Saat ia melangkah keluar pintu depan, hujan turun dengan derasnya, seolah-olah langit sedang membantu membasuh sisa-sisa duka yang menempel pada dirinya. Di ujung jalan, sebuah mobil sudah menunggu. Adrian turun dengan payung besar, menyambutnya. "Kamu sudah melakukannya, Maya," ujar Adrian singkat saat Maya masuk ke dalam mobil. "Belum selesai, Adrian. Ini baru awal," jawab Maya. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah lampu-lampu kota yang berpendar di balik rintik hujan. Selama perjalanan menuju studio, Maya merasa beban seberat gunung terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa proses perceraian akan berjalan panjang dan melelahkan. Ia tahu Aris akan mencoba segala cara untuk menjatuhkannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Maya merasa bernapas dengan paru-parunya sendiri. Ia bukan lagi istri Aris. Ia adalah Maya Anandita, seorang seniman yang baru saja memecahkan penjara kacanya sendiri. Di studio Adrian yang tenang, ia kembali memegang kuasnya. Bukan untuk melampiaskan amarah, melainkan untuk melukiskan kemenangan yang sudah mulai nampak di ufuk timur. Gedung galeri seni itu tampak megah dengan lampu-lampu sorot yang menyinari poster besar di bagian depan. Nama, Maya Anandita, terpampang jelas, ditulis dengan huruf emas yang elegan. Di dalamnya, kerumunan orang-orang dari kalangan atas, kolektor seni, dan jurnalis mulai memenuhi ruangan. Harum aroma bunga lili dan musik klasik ringan memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang kontras dengan kehidupan Maya beberapa bulan lalu. Maya berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang membuat kulitnya tampak bercahaya. Tidak ada lagi daster kusam atau mata yang sembab. Di tangannya, ia memegang segelas minuman, namun matanya tetap fokus pada pintu masuk. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tentang seni. Ini adalah tentang pembuktian. Di sisi lain kota, Aris sedang berada di titik terendahnya. Kantornya telah digeledah oleh auditor internal. Skandal perselingkuhan yang mencuat ke publik membuat klien-klien besarnya memutuskan kontrak satu persatu. Istrinya yang dulu ia anggap sebagai beban, kini menjadi sorotan media sebagai pelukis berbakat yang bangkit dari keterpurukan, sementara Aris dicap sebagai suami yang toksik dan tidak setia. Dengan sisa harga diri yang ada, Aris datang ke pameran itu. Ia tidak mengenakan jas mewahnya yang biasa. Ia tampak berantakan, matanya merah karena kurang tidur. Ia ingin mencaci Maya, ingin mengatakan bahwa semua ini adalah berkat uangnya. Namun, saat ia melangkah masuk ke galeri, langkahnya terhenti. Ia melihat lukisan utama di tengah ruangan. Sebuah lukisan raksasa yang menggambarkan seorang wanita yang sedang menjahit jantungnya sendiri dengan benang emas. Sementara di latar belakangnya, sebuah rumah mewah tampak retak dan runtuh. Judul lukisan itu singkat, "Selesai." Aris merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Setiap orang yang melihat lukisan itu seolah sedang melihat kebusukannya. Maya menyadari kehadiran Aris. Ia berjalan mendekat dengan langkah anggun, tanpa sedikit pun keraguan. Adrian sempat ingin menghalangi, namun Maya memberikan isyarat bahwa ia bisa menanganinya sendiri. "Mau apa kamu di sini, Aris?" tanya Maya dingin. "Kamu sengaja melakukannya, kan? Kamu menghancurkan karierku dengan menyebarkan berita itu," desis Aris dengan suara rendah agar tidak menarik perhatian tamu lain. "Kamu menggunakan penderitaan rumah tangga kita untuk mencari simpati dan menjual lukisan-lukisan ini." Maya tertawa kecil, sebuah tawa yang tenang namun mematikan. "Aku tidak perlu mencari simpati, Aris. Aku hanya menceritakan kebenaran. Jika kebenaran itu menghancurkanmu, itu karena hidupmu memang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk mengkhianati janji kita. Aku akan menuntut bagian dari penjualan ini. Ini dibeli dengan uang belanja yang aku berikan." Aris mulai kehilangan kendali. "Uang belanja?" Maya menaikkan sebelah alisnya. "Semua alat lukis ini dibeli dari hasil aku menjual perhiasan warisan ibuku, dan sebagian lagi adalah dukungan dari Galeri Lumina. Kamu tidak punya hak sepeser pun di sini. Justru,
Pengacaraku baru saja mengirimkan berkas tambahan ke pengadilan. Aku menuntut ganti rugi imaterial atas kekerasan psikis yang kamu lakukan selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, seorang kolektor seni terkenal dari Singapura menghampiri mereka. Ia tidak memedulikan Aris yang tampak seperti gelandangan di tengah pesta itu. Nyonya Maya, lukisan, selesai, ini luar biasa. Saya ingin membelinya untuk museum pribadi saya. Berapapun harganya, ujar pria itu kagum. Maya tersenyum manis. Terima kasih, Tuan. Silakan hubungi manajer saya, Sarah. Tapi saya pastikan, lukisan itu harganya jauh lebih mahal daripada seluruh harga diri pria yang berdiri di samping saya ini. Aris berdiri terpaku. Ia melihat istrinya dikelilingi oleh orang-orang hebat yang memujanya. Ia melihat wanita yang dulu ia sebut tidak berguna, kini menjadi pusat semesta di ruangan itu. Saat petugas keamanan galeri datang untuk memintanya keluar, karena mulai mengganggu kenyamanan tamu, Aris menyadari satu kenyataan pahit. Maya tidak hanya meninggalkannya. Maya telah menghapusnya dari kanvas kehidupannya. Seolah Aris hanyalah noda cat yang tidak sengaja tergores dan kini telah ditutup dengan warna yang jauh lebih indah. Malam itu, pameran Maya dinyatakan sukses besar. Seluruh karya terjual habis. Maya berdiri di balkon galeri, menatap langit malam. Badai telah berlalu, dan kini ia siap menyambut fajar di tempat yang paling tinggi. 3 tahun telah berlalu sejak malam pameran yang mengubah segalanya. Paris di musim gugur menyuguhkan pemandangan yang magis, dengan daun-daun emas yang berguguran di sepanjang jalan Champs-Élysées. Di salah satu gedung paling bergengsi di kota itu, sebuah spanduk raksasa terpasang dengan wajah seorang wanita yang tampak anggun namun memiliki sorot mata yang tajam dan bijaksana. Maya berdiri di belakang panggung Grand Palais, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia mengenakan gaun rancangan desainer ternama berwarna krem mutiara. Tidak ada lagi jejak kelelahan atau kesedihan di wajahnya. Kulitnya tampak sehat, dan binar matanya menceritakan kisah seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Ia bukan lagi sekadar pelukis yang bangkit, ia kini adalah ikon seni kontemporer dunia. Kesuksesan Maya tidak datang secara instan. Setelah perceraiannya selesai, ia memutuskan untuk pindah ke Eropa untuk mendalami teknik seni baru. Lukisan-lukisannya yang mengangkat tema kekuatan perempuan dan keindahan dalam luka, kintsugi, menjadi sensasi global. Kolektor dari New York hingga Tokyo rela mengantre bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan satu goresan kuasnya. Kini, Maya memiliki yayasan sendiri yang membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menemukan kembali kemandirian mereka melalui seni dan pendidikan. Ia telah bertransformasi dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang filantropis dan pengusaha seni yang disegani. 5 menit lagi, Maya, suara Sarah terdengar dari balik pintu. Sarah kini menjadi manajer globalnya, yang selalu setia menemani perjalanan hebat ini. Terima kasih, Sar. Aku siap, jawab Maya tenang. Sesaat sebelum melangkah keluar, ponsel Maya bergetar. Sebuah email masuk dari pengacaranya di Jakarta. Isinya adalah laporan singkat tentang permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Aris melalui pihak ketiga. Aris telah kehilangan segalanya. Setelah terbukti melakukan penggelapan dana dan skandal perselingkuhannya merusak citra perusahaan, ia dipecat secara tidak hormat. Bisnis kecil yang ia coba bangun dengan uang sisa-sisa harta Gonogini bangkrut total, karena manajemen yang buruk dan gaya hidup mewahnya yang tak mau turun. Kini, ia kabarnya tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, ditinggalkan oleh wanita selingkuhannya segera setelah uangnya habis. Maya menatap layar ponsel itu sejenak. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, apalagi rasa kasihan yang berlebihan. Baginya, Aris hanyalah sebuah karakter figuran dalam bab lama bukunya yang sudah lama selesai dibaca. Ia menutup ponsel itu tanpa membalas. Ia telah belajar bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan kemarahan, melainkan dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang tak tergapai. Lampu auditorium meredup, digantikan oleh satu sorot lampu putih ke arah podium. Saat Maya melangkah keluar, ribuan orang berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah, standing ovation. Di barisan depan, Adrian tampak tersenyum bangga. Pria itu tetap menjadi sahabat dan rekan diskusi seni terbaiknya. Meski Maya tetap memilih untuk fokus pada kemandirian pribadinya sebelum memulai komitmen baru. Maya berdiri di depan mikrofon,
Menatap lautan manusia yang menghargainya bukan karena siapa suaminya, melainkan karena siapa dirinya. Seringkali kita takut pada kehancuran. Suara Maya menggema dengan penuh kewibawaan. Kita takut ketika rumah tangga kita runtuh, ketika harga diri kita diinjak-injak, atau ketika dunia menganggap kita tidak berguna. Namun, saya berdiri di sini untuk memberitahu Anda semua. Terkadang, kita harus hancur berkeping-keping agar kita bisa disusun kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menjeda ucapannya, lalu tersenyum tipis. Luka bukanlah akhir. Luka adalah tempat di mana cahaya mulai masuk ke dalam diri kita. Malam itu, Maya Anandita tidak hanya merayakan kesuksesan karirnya. Ia merayakan kemenangannya atas rasa takut. Ia berdiri di puncak dunia, bukan untuk pamer pada mereka yang menyakitinya, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia berharga. Goresan terakhir di kanvas hidupnya kini telah sempurna. Ia telah melukis kebahagiaannya sendiri, dengan warna-warna paling cerah yang pernah ada. Maya telah sampai di tujuannya, sebuah tempat di mana ia tidak lagi membutuhkan berlian dari orang lain, karena ia telah menjadi berlian itu sendiri.